Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan belajar tentang hukum Galusak. Ya, hukum Galusak ini dikenal dengan nama hukum perbandingan volume. Ya, di mana bunyinya mengatakan bahwa pada suhu dan tekanan yang sama, volume gas-gas yang bereaksi dan volume gas-gas hasil reaksi berbanding sebagai bilangan bulat dan sederhana. Jadi, uh, hukum Galusak hanya berlaku pada suhu dan tekanan yang sama. Jadi, kalau suhunya berbeda, misalnya ada empat gas itu dilakukan pada suhu dan tekanan yang sama semua, maka akan berlaku hukum Galusak. Tetapi kalau misalnya ada empat gas, yang dua gas itu dilakukan pada suhu dan tekanan misalnya suhunya 25 derajat tekanan 1 atm, sementara dua zat lagi misalnya C dan D dilakukan pada suhu 27 derajat 1 atm. Nah, berarti di sini kan suhunya tidak sama. Kalau suhunya tidak sama, maka tidak akan berlaku hukum Gay-Lussac. Ya. Kita lanjut pada suhu dan tekanan yang sama. Volume gas-gas yang bereaksi dan volume gas-gas hasil reaksi berbanding sebagai bilangan bulat dan sederhana. Nah, pada hukum Gay-Lussac ini berlaku untuk gas ya dan untuk volume gas. Berlaku untuk volume gas. Nah, di sini gas-gas yang bereaksi dan gas-gas hasil reaksi. Berarti kalau dalam persamaan reaksi ini adalah volume preaksi dan volume produk ya. Nanti volume preaksi dan produk akan berbanding sebagai bilangan bulat dan sederhana. Nah, kita lihat untuk percobaan yang dilakukan Gay-Lussac. Uh, Dia menggunakan uh, volume gas oksigen dan gas hidrogen untuk menghasilkan uh, uap air, ya. Nah, ketika dia uh, mereaksikan satu volume gas oksigen, dalam hal ini volumenya menggunakan satuan liter ya. Katakanlah 1 liter gas oksigen ini uh, direaksikan dengan 2 liter gas hidrogen, ini akan menghasilkan 2 liter uap air. Kemudian jika oksigen yang dipakai 2 liter dan hidrogennya 4 liter, maka air yang dihasilkan 4 liter. Kemudian jika volume oksigennya 3 liter, nah, hidrogennya 6 liter, maka volume uap airnya 6 liter. Nah, sekarang kita lihat untuk yang percobaan kedua, ini ang- 2 liter oksigen itu ini kelipatan dari satu ya, kelipatan dua kali. Yang ini hidrogen juga 2 kalinya hidrogen. Ini airnya ini 2 kalinya juga, 2 kali dari percobaan yang ke satu. Kemudian percobaan yang ketiga ini ini 3 kalinya dari percobaan satu. Ini 6 itu 3 kalinya percobaan satu. Ya, jadi semuanya 3 kali. Ini 3 kalinya, ini juga 3 kalinya, ini 3 kalinya. Ini 2 kalinya. 2 kalinya. Ini 4 2 kalinya dari 2. 4 2 kalinya dari 2. Nah, kalau dilihat berarti di sini di kelipatan ya, percobaan 2 dan percobaan 3 itu kelipatan dari percobaan satu. Sehingga ini yang paling sederhana adalah 1 2 dan 2 ya. Jadi kalau dibuat, maka perbandingan gas hidrogen dengan gas oksigen menghasilkan uap air. Gas oksigennya tadi satu, nih, 1 volume atau 1 liter. Gas hidrogennya 2 volume atau 2 liter, uap airnya 2 volume atau 2 liter. Ya, jadi kalau kita menggunakan persamaan reaksi, ketika gas hidrogen H2 direaksikan dengan O2 menghasilkan uap airnya H2O. Kalau kita mau menyetarakan, maka kita setarakan dari H2O2 dan H2O yang kita beri koefisien yang relatif lebih rumit, senyawanya yaitu H2O. Itu kita beri koefisien 1. Ya. Akibatnya hanya jadi 2. Ya, di kanan 2, di kiri juga sudah 2. Artinya koefisiennya pasti 1. Berikutnya oksigennya ini adalah 1 di kanan. Di kiri 2. Berarti 1/2.
Nah, menghilangkan pecahan, kita kalikan 2 semua. Berarti berubah menjadi 2H2 plus 1O2, hasilnya 2H2. Kalau kita lihat ini 2 hidrogen, 2H2 ini sama dengan hidrogennya 2 volume. Koefisien 1 oksigen ini sama dengan 1 volume oksigen. Koefisien 2H2O ini sama dengan 2 volume H2O. Dengan kata lain, berarti di sini koefisien ternyata sebanding dengan volume. Ini hanya berlaku pada suhu dan tekanan yang sama. Ya. Kalau suhu dan tekanannya tidak sama, maka tidak berlaku koefisien sebanding dengan volume. Karena Gay-Lussac itu hanya berlaku pada P dan T yang sama, atau suhu dan tekanan yang sama. Nah, sekarang kita lihat ke contoh soalnya. Ya. Kita lihat soalnya yang pertama, perhatikan persamaan reaksi di bawah ini. Ya, ada persamaan reaksi C3H8 direaksikan dengan O2, hasilnya CO2 plus H2O. Jika C3H8 yang direaksikan adalah 0,8 liter. Jadi C3H8-nya 0,8 liter, kemudian ini dilakukan pada suhu dan tekanan yang sama, maka pertanyaannya adalah berapa banyak volume O2 yang direaksikan. Kemudian pertanyaan kedua, volume CO2 yang dihasilkan dan volume H2O yang dihasilkan. Nah, ini soalnya sudah kita terjemahkan menjadi seperti ini. Maka tinggal kita lihat ada persamaan reaksi. Langkah pertama, setarakan lebih dahulu. Ya, kalau ada persamaan reaksi, setarakan. Sama seperti tadi menyetarakan, maka ada C3H8, O2, CO2, dan H2O yang kita anggap koefisiennya 1 adalah senyawa yang menurut kalian paling rumit. Ya, jadi yang diberi koefisien 1 ini menurut kita misalnya C3H8 yang paling rumit, maka kita beri koefisien 1. Nah, akibatnya berarti C-nya jadi 1 kali 3. 3 di kiri, di kanan 1, berarti kita beri koefisien C-nya 3. Ya. Kemudian hidrogennya. Hidrogennya berarti 1 kali 8. Ya. Sebelah kiri ada 8, sebelah kanan 2, berarti supaya 8 diberi koefisien 4. Kemudian oksigen sekarang. Oksigennya di kanan itu ada 6, ditambah 4 kali 2. 4 kali 1, 4. Ya. Jadi 3 kali 2, 6. 4 kali 1, 4. Berarti 6 ditambah 4, 10. Sebelah kanan 10 oksigennya. Sebelah kiri ada 2. Maka supaya 10 berarti koefisien 5. Nah, sekarang tinggal kita lihat yang ditanyakan pertama adalah volume dari O2. Ya. Sama seperti kita menggunakan cara ketika kita belajar hukum Pros, maka yang ditanyakan O2 perbandingan O2 dari atas. Kemudian perbandingan yang di bawah adalah perbandingan yang diketahui. Jadi O2 yang ditanya, berarti karena di sini nggak ada perbandingan seperti hukum Pros, yang ada adalah koefisien, maka kita bandingkan koefisien dari O2, karena O2 yang ditanya, dibagi dari koefisien dari C3H8. Kenapa C3H8? Karena dia adalah data yang diketahui. Ya, dikalikan, karena volume, maka dikalikan volume. Volume siapa? Volume dari C3H8 atau volume dari data yang diketahui. Tinggal dimasukkan, koefisien O2-nya adalah 5 per koefisien C3H8 1 kali volume C3H8 0,8. Jadi 4 liter. Berikutnya volume dari CO2 yang ditanya. Maka koefisien CO2 ada di atas. Ya, berarti CO2-nya 3 koefisiennya per volume C3H8 atau volume eh, per koefisien C3H8 atau koefisien dari data yang diketahui. Ya, jadi koefisien C3H8 1 dikalikan volume dari C3H8 yaitu 0,8. Berarti 2,4 liter. Dan terakhir volume H2O dengan cara yang sama. Yang ditanya H2O berarti koefisien H2O di atas. Koefisien H2O 4 dibagi koefisien
yang diketahui C3H8, koefisien C3H8 1, kalikan volume yang diketahui yaitu 0,8. Hasilnya 3,2 liter. Itu tipe soal yang ke-1. Ya, kita masuk ke soal yang berikut. Soal yang berikutnya, sebanyak 20 mili gas propana. Gas propana C3H8 pada suhu dan tekanan tertentu. Nah, berarti berlaku hukum Gay-Lussac. Dibakar dengan 120 mili gas oksigen. Kita berhenti dulu. Di sini ada C3H8 yang dibakar dengan oksigen. Semua senyawa hidrokarbon, senyawa yang mengandung hidrogen dan karbon, dan semua senyawa organik. Kalau dibakar, hasilnya selalu CO2 dan H2O, dengan catatan pembakarannya sempurna. Kita lanjut. Jika diukur pada suhu dan tekanan yang sama, tentukan volume gas CO2 yang dihasilkan. Oke, kita lihat 20 mili itu kepunyaan gas propana. Kemudian 120 mili kepunyaan oksigen. Yang ditanyakan adalah volume CO2 yang dihasilkan. Ini berlaku pada P dan T yang sama, berlaku hukum Gay-Lussac. Ya, kita lihat di sini, bedakan dengan soal yang sebelumnya. Soal yang sebelumnya, ini data yang diketahui hanya satu nih. Reaksinya kan ada dua, C3H8 dan O2. Tapi data yang diketahui hanya C3H8. Nah, sekarang untuk yang soal kedua, ini reaksinya dua, datanya dua-duanya diketahui. Ya. Nah, seperti biasa kita setarakan dulu reaksinya. Persamaan reaksinya kita setarakan. Ini yang diberi koefisien 1 tadi, C3H8. Maka C-nya jadi 3 sebelah kiri, sebelah kanan 1 supaya sama jadi koefisien 3. Kemudian hanya sebelah kiri ada 8 kali 1, 8. Sebelah kanan 2 supaya 8 diberi koefisien 4. Oksigen di CO2 O-nya ada 3 kali 2, 6. Ditambah pada H2O 4 kali 1, 4. 6 tambah 4, 10. Sebelah kanan, sebelah kiri 2. Berarti supaya 10 koefisien 5. Nah, dari dua reaksi C3H8 dan O2, kita tidak tahu apakah dua-duanya habis reaksi atau ada yang sisa. Ya, untuk mencari yang habis dan yang sisa, karena di sini berlaku pada P dan T yang sama dan koefisien sebanding dengan volume, ya, maka untuk mencari yang habis, masing-masing volume dari senyawa tersebut dibagi koefisiennya. Ya. Jadi volume C3H8 dibagi koefisien C3H8. Kemudian volume O2 dibagi koefisien O2. Kita masukkan koefisien volume C3H8 20 dibagi koefisiennya 1. Oksigen volumenya 120, koefisiennya 5. Ya. Kalau mau dihitung, maka 20 dibagi 1, ini 20. Kemudian 120 dibagi 5, ini 24. Ya. Jadi ada yang pertama 20, yang kedua 100, yang kedua 24. Berarti kalau mau lihat yang habis, secara logika yang habis pasti yang lebih sedikit. Yang lebih sedikit ini 20. Nah, ini berarti yang habis. Dengan kata lain yang habis adalah C3H8 sebanyak 20 mili. Ya. Nah, selanjutnya untuk yang ini tidak dipakai lagi nih. Yang ini tidak dipakai lagi. Ya, jadi yang ini hanya untuk mencari yang habis saja. Setelah diketahui yang habis, maka selanjutnya yang kita pakai tetap data yang atas. Ya, sekarang kita lanjutkan. Berarti kita sudah tahu yang habis adalah C3H8. Ya, berarti yang sisa otomatis yang oksigen. Nah, yang ditanyakan bukan yang sisa, tetapi volume CO2 yang dihasilkan. Sama seperti soal sebelumnya mengerjakannya, mencari volume CO2, berarti perbandingan koefisien CO2 dari atas. Ya,
Jadi di sini koefisien CO2 dibagi koefisien siapa? Koefisien yang habis. Yang habis siapa? C3H8. Kemudian dikalikan volume yang habis. Yang habis tadi C3H8. Tinggal dimasukkan koefisien CO2 3, C3H8-nya 1, kalikan volume C3H8 20 mili, 20 mili yang atas ya. Bukan 20 yang bawah. Ini kebetulan aja dibagi 1 hasilnya 20. Ya. Kalau misalnya koefisiennya 2, hasilnya 10, tetap yang dipakai yang atas ya. Oke, kali 20 tadi ya. 60 mililiter. Jadi sudah terjawab volume CO2 yang dibutuhkan 60 mililiter. Kalau pertanyaannya dilanjutkan, O2 yang sisa berapa? Untuk mencari yang sisa harus tahu volume O2 yang bereaksi. Volume O2 yang bereaksi, ini tinggal sama mencarinya seperti yang atas ini, yaitu koefisien O2, ya, koefisien O2 dibagi koefisien yang habis, yaitu C3H8 kali volume dari C3H8. Tinggal dimasukkan O2-nya volumenya 5 per koefisien C3H8 koefisien O2 5 dibagi koefisien C3H8 1 kali volume C3H8 20 100 mililiter. Sehingga volume O2 sisa ini berasal dari oksigennya kita punya 120 mili, yang bereaksi 100 mili, maka yang sisa 20 mili. Oke. Oke, selanjutnya soal yang ketiga. Sebanyak 10 mili gas hidrokarbon pada P dan T yang sama ya. Senyawa hidrokarbonnya itu CXHY. Tepat dibakar habis dengan 35 mili gas oksigen. Ya, berarti di sini ada reaksi antara CXHY, senyawa hidrokarbonnya tadi, karena kita tidak tahu rumusnya apa, dianggap sebagai CXHY. Dibakar habis berarti direaksikan dengan oksigen. Semua senyawa hidrokarbon kalau dibakar hasilnya CO2 dan H2O. Kita 10 mili gas hidrokarbon CXHY. Jadi CXHY ini 10 mili. Dibakar habis dengan 35 mili gas oksigen. Ini 35 mili gas oksigen. Jika gas karbon dioksida yang dihasilkan sebanyak 20 mili. Gas karbon dioksidanya 20 mili. Tentukan rumus molekul hidrokarbon tersebut. Ya. Hidrokarbonnya CXHY ya. CXHY itu rumusnya apa? X. Oke, tinggal kita lihat bahwa tadi dikatakan koefisien sebanding dengan volume. Ya, berarti di sini ini volumenya 10, 35, 20. Kita sederhanakan dulu perbandingannya. Ini kan perbandingannya 10, 35, 20 menjadi ini kelipatan 5 ya. Maka dibagi 5 semua menjadi 2, 7, 4. Ya. Nah, sekarang tinggal ini dijadikan koefisien. Karena koefisien sebanding dengan volume. Ini jadikan koefisien, ini jadikan koefisien. Jadi 2CXHY plus 7O2 hasilnya 4CO2 plus H2O. Nah, ini H2O belum ada koefisiennya. Ya, tinggal kita cari berapa koefisien H2O. Kita nggak mungkin mencari H, ya, karena H-nya di sebelah kiri masih ada variabel Y-nya. Maka yang kita samakan adalah jumlah O. Jumlah O-nya di sini 7 kali 2, 14. Ya. Di sini 14, di sebelah kanan sudah ada 8. Berarti kurang 6. Ya, O-nya di sini pada H2O, O-nya 1, berarti koefisiennya 6. Nah, sekarang tinggal kita cari jumlah C ruas kiri harus sama dengan jumlah C ruas kanan. Jumlah H ruas kiri harus sama dengan jumlah H ruas kanan. Karena oksigennya kan tadi sudah sama. Ya, sehingga kita mencari C di ruas kiri ada X kali 2, yaitu 2X.
ruas kanan, jadi dibatasi dengan sama dengan, itu C-nya adalah, C-nya di sini 1 kali 4. 4. Berarti X-nya sama dengan 4 per 2. Sama dengan 2. Selanjutnya untuk jumlah H. Jumlah H di sebelah kiri, ini ada Y kali 2. Ya, berarti 2Y. Sama dengan H di ruas kanan, 2 kali 6. 12. Berarti Y-nya sama dengan 12 per 2 sama dengan eh, sama dengan 6. Sehingga kesimpulannya CXHI-nya adalah C-nya 2, H-nya 6. Itu rumusnya. Ya, satu lagi untuk soalnya. Pada pesawat pembangkit gas, ya, di pesawat pembangkit gas itu terdapat 14 mili campuran gas etana dan gas etuna. Ya, jadi di situ di dalam pesawat ini ada campuran antara C2H6, gas C2H6 dan gas C2H2. Ini jumlah campurannya totalnya 14 mili. Kita belum tahu C2H6-nya berapa, C2H2-nya berapa. Yang jelas total campuran keduanya 14 mili. Ya, dibakar. Kalau dibakar kan direaksikan dengan oksigen ya. Hasilnya selalu CO2 dan H2O. Nah, kalau dalam persamaan reaksi kimia, ini masing-masing gas memiliki persamaan reaksi sendiri-sendiri. Ya, sehingga kita harus pisahkan persamaan reaksinya dibuat satu-satu masing-masing gas. Jadi yang pertama adalah C2H6 dengan oksigen, hasilnya CO2 dan H2O. Yang berikutnya C2H2 dengan oksigen, hasilnya CO2 dan H2O. Ya. Nah, ini tadi eh, pernyataan sampai sini ya. Kita lanjutkan. Untuk menghabiskan campuran gas tersebut diperlukan gas oksigen sebanyak 42 mili. Nah, oksigen yang dipakai di sini 42 mili. Yang ditanyakan berapa volume masing-masing gas tersebut. Jadi yang ditanya ini berapa sih? Ini berapa? Ya, C2H6-nya berapa mili, C2H2-nya berapa mili. Nanti kalau di total keduanya harus 14 mili. Ya, oke. Tinggal kita lihat persamaan reaksinya kita setarakan dulu. Kita beri koefisien yang paling rumit rumusnya C2H6 berarti koefisien 1. Ini C-nya ada 2 sebelah kiri, sebelah kanan 1 berarti koefisien 2. H-nya sebelah kiri 6 kali 1 6, sebelah kanan 2 supaya 6 maka koefisien 3. Berikutnya oksigen. Oksigen di sebelah kanan 2 kali 2 4 ditambah 3 kali 1 3 jadi jumlahnya 7. Sebelah kiri 2 berarti 7 per 2. Kemudian C2H2. Ya, C2H2 dianggap koefisien 1, maka C-nya sebelah kiri ada 2, sebelah kanan supaya 2, koefisien 2. H-nya sebelah kiri 2, sebelah kanan sudah ada 2, berarti artinya koefisiennya 1. Kita hitung jumlah O-nya, 2 kali 2, 4, ditambah 1. Ya, berarti 5. Yang ini berarti 5 per 2. 5 per 2. Oke. Nah, sekarang ini kan tadi jumlahnya adalah 14 mili. Berarti kalau di sini kita misalkan C2H6 itu X, ya, kalau ini kita misalkan dengan X, yang X boleh mana saja, ya. Boleh yang atas, boleh yang bawah. Misalnya Bu, saya yang mau yang bawah boleh, ya. Misalnya yang bawah yang X boleh, yang atas juga boleh. Jadi kalau di sini X, maka di sini menjadi 14 min X mililiter. Nah, sekarang tinggal koefisien sebanding dengan volume. Ini kan tadi volume nih. Ini volume. Nah, berarti oksigennya berapa ini volumenya? Nah, mencarinya kan seperti tadi. Jadi kalau kita mencari volume O2, ini pada senyawa 1 ya. Pada senyawa 1, maka koefisien O2 ada di atas.
7/2 dibagi yang data yang diketahui kan ini pada senyawa 1. Yang diketahui C2H6. Berarti koefisien C2H6 kan 1. Dikalikan volumenya 14 min X. Ya, ini X-nya begini saja tuh, biar nggak ketukar. Ya, berarti di sini hasilnya adalah 7/2 kali 14 min X. Kemudian pada senyawa 2, volume oksigennya, yang ditanya oksigen, berarti perbandingan oksigen ada di atas. Pada senyawa 2, koefisien oksigen 5/2. Dibagi koefisien dari yang data diketahui kan ini, X. Maka kepunyaan C2H2 koefisiennya 1. Kalikan volumenya tadi X mililiter. Maka 5/2 X. Ya, jadi tinggal dijumlahkan. Jadi yang ini sudah berubah menjadi ini ya, ini sudah berubah menjadi masing-masing ini tadi 7/2 kali 14 min X, yang ini 5/2 X. Nah, tinggal dijumlahkan aja. Ini kan tadi oksigennya berapa? Oksigennya ini tadi sejumlah 42 mililiter. Artinya ini ditambah ini sama dengan ini. Ya, tinggal kita masukkan. Tadi 7, sorry, 7/2 kali 14 min X ditambah 5/2 X sama dengan 42. Ya, tinggal kita buka kurungnya. 7 kali 14. Ini 98 per 7X. 98 kali, ini dibuka kurungnya ya, 7 kali X. 7 kali min X min 7 per 2. Ditambah 5/2 X sama dengan 42. Untuk menghilangkan pecahan 2 tinggal dikalikan 2 semua. Kalikan 2 berarti menjadi 98 min 7X ditambah 5X sama dengan, ini kalikan 2 berarti 84. Ya. Jadi ini angka 2-nya hilang, yang ini angka 2-nya hilang. Nah, tinggal dikumpulkan min 7X plus 5X berarti min 2X. Sama dengan 84 min 90. Ya, ini min 2X. Kita pindah ke atas saja. Min 2X sama dengan 84 dikurangi 98 sama dengan 14. Min 14 ya. Jadi min-minnya habis. Min-minnya hilang. Jadi tinggal 2X sama dengan 14. Nah, ini ya. Maka X-nya sama dengan 14/2. Sama dengan 7. Nah, X-nya tadi siapa? X-nya itu tadi kepunyaan C2H6. Jadi kesimpulannya X-nya itu kepunyaan C2H2. C2H2 kan tadi X. Berarti artinya 7 mililiter. Sedangkan C2H6 ini tadi 14 min X. Tinggal dimasukkan 14 min 7. Berarti 7 mili. Nah, jadi C2H2-nya adalah 7 mili. C2H6-nya 7 mili. Ya. Demikian pembahasan untuk materi hukum gaya rusak. Sampai sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.